Seperti yang kita ketahui bersama dalam era perdagangan global yang semakin kompetitif, efisiensi rantai pasok menjadi kunci utama bagi pelaku usaha. Pemerintah menawarkan salah satu solusi untuk mendukung kegiatan ekspor impor dan industri manufaktur yaitu Pusat Logistik Berikat atau PLB. Nah, sebelum kita melangkah pembahasan lebih jauh terkait pelayanan VVTI di PLB, apa sih Pak definisi dan tujuan PLB itu sendiri? Baik, Pusat Logistik Berikat atau disingkat PLB adalah salah satu jenis tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Halo Sobat SCSI, kembali lagi di SCSI Talk, podcast yang membahas informasi seputar layanan VVTI, regulasi impor, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan KSO SCSI kepada pelanggan. Pada episode kali ini, saya Muhammad Zainuddin sebagai host akan membedah topik yang sangat penting bagi para pelaku usaha maupun praktisi di bidang impor, yaitu tentang peran KSOSJSI dalam mendukung layanan verifikasi atau penulisan teknis impor atau VVTI di Pusat Logistik Berikat atau PLB. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan mengupas tuntas hal ini. Beliau adalah Bapak Dede Hermansyah selaku Kepala Subbagian Standarisasi, Pelaporan, dan Data Analis KSOSCSI. Selamat datang Pak Dede, apa kabar? Kabar baik Bang J. Terima kasih sudah mengundang saya di Cisil Talk. Senang sekali hari ini bisa berbagi insight di sini tentang bagaimana KSO SCISI terus berupaya memberikan pelayanan PPTI terbaik, khususnya sesuai dengan tema kita hari ini, pelayanan PPTI di Pusat Logistik Berikat atau PLB. Pak Dede, seperti yang kita ketahui bersama dalam era perdagangan global yang semakin kompetitif, efisiensi rantai pasok menjadi kunci utama bagi pelaku usaha. Pemerintah menawarkan salah satu solusi untuk mendukung kegiatan ekspor impor dan industri manufaktur yaitu Pusat Logistik Berikat atau PLB. Nah, sebelum kita melangkah pembahasan lebih jauh terkait pelayanan VVTI di PLB, apa sih Pak definisi dan tujuan PLB itu sendiri? Baik, Pusat Logistik Berikat atau disingkat PLB adalah salah satu jenis tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali, Bang J. Tujuan PLB adalah meningkatkan daya saing nasional, menurunkan biaya logistik, dan mengurangi beban penimbunan, serta menurunkan dwelling time di pelabuhan sesuai dengan amanat pasal 44 ayat 1A Undang-Undang Kepabeanan. Pemerintah mengembangkan bentuk lain tempat penimbunan berikat yaitu Pusat Logistik Berikat atau disingkat PLB yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha dan kebutuhan pemerintah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang lebih kondusif gitu Bang Ye. Oh, baik Pak. Terkait soal dwelling time itu, apa sih Pak Dede dwelling time itu dan bagaimana bisa PLB dapat menurunkan dwelling time di pelabuhan? Dwelling time adalah waktu yang diperlukan oleh suatu peti kemas mulai dari proses penimbunan sampai dengan keluar kawasan pelabuhan. PLB diharapkan dapat mengurangi beban penimbunan dan menurunkan dwelling time, di mana pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menimbun barang di PLB. Dengan begitu, barang dapat langsung dikeluarkan dari pelabuhan menuju PLB. Barang tidak perlu ditimbun dengan waktu yang lama di pelabuhan, Bang J. Wah, luar biasa sekali ya Pak Dede. Nah, ada istilah jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, kalau kita flashback sedikit Pak Dede, apa sih sebenarnya Pak yang mendasari dibentuknya PLB? Jika ditarik ke belakang, sejarah terbentuknya PLB ini
diluncurkannya paket kebijakan ekonomi jilid 2 oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015, yang kemudian melahirkan PP nomor 85 tahun 2015 tentang perubahan atas PP nomor 32 tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat. PP inilah yang menjadi landasan hukum dan menurunkan regulasi lainnya. Selanjutnya, dalam hal tata kelola dan teknis pelaksanaan kegiatan di PLB ini, maka Kementerian Keuangan menerbitkan PMK nomor 272 tahun 2015 tentang Pusat Logistik Berikat. Selanjutnya, dalam hal barang tertentu yang terkena kewajiban PPTI di PLB, maka Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag nomor 64 tahun 2016 tentang ketentuan pemasukan dan pengeluaran barang asal luar daerah pabean ke dan dari pusat logistik berikat. Oh, berdasarkan penjelasan Pak Dede tadi, PLB itu sendiri bukan hanya sekedar tempat penimbunan berikat untuk menimbun atau menyimpan barang seperti gudang-gudang pada umumnya, tetapi ada fasilitas yang akan diterima oleh pelaku usaha ya, Pak? Betul sekali. PLB ini bukan hanya semacam gudang multifungsi, namun penggunanya juga akan mendapatkan beberapa kemudahan seperti fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PPN, PPNBM, serta PPh pasal 22 impor, hingga barang tersebut dikeluarkan untuk keperluan industri atau didistribusikan. Selain itu, kelebihan PLB adalah fleksibilitas waktu penyimpanan, yaitu barang dapat ditimbun di PLB dalam jangka waktu yang jauh lebih lama, yakni hingga 3 tahun dibandingkan dengan penimbunan biasa di pelabuhan. Dan tentu saja penghematan biaya itu ada, yaitu dengan mengurangi biaya penanganan dan penumpukan di pelabuhan secara signifikan karena proses pengiriman dan distribusi menjadi lebih singkat dan efisien. Kelancaran rantai pasok supply chain yakni memudahkan proses reekspor atau ekspor kembali serta berfungsi sebagai pusat konsolidasi ekspor dan distribusi barang impor untuk mendekatkan bahan baku kepada industrinya. Oh, oke baik, Pak. Nah, pertama kali PLB dibentuk, perusahaan-perusahaan apa saja sih, Pak, yang menjadi pionir penyelenggara pusat logistik berikat? Baik, ada 11 perusahaan PLB pertama yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang bergerak di berbagai sektor strategis. Satu, PT Cipta Krida Bahari. Dua, PT Petrosia Tbk. Tiga, PT Kamajaya Logistik. Empat, PT Toyota Motor Manufaktur Indonesia. Lima, PT Dunia Express Kaohsiung Logistik. Enam, PT Gerbang Teknologi Cikarang. Tujuh, PT Krishna Kargo Internasional. Delapan, PT Vopak Terminal Merak. Sembilan, PT Agility Internasional. 10, PT Dahana Persero. Dan 11, PT Badak LNG. Mereka inilah yang membuka jalan bagi ekosistem PLB hingga berkembang pesat seperti sekarang. Wah, luar biasa ya, Pak. Kombinasi industri yang variatif untuk generasi awal pengusaha PLB. Ya, perusahaan-perusahaan tersebutlah yang menjadi tonggak awal penyelenggaraan PLB. Sehingga perusahaan tersebut menurut saya patut diapresiasi karena mendukung program pemerintah terkait PLB ini. Oke, sekarang kita mulai membahas terkait VVTI di PLB oleh KSOSCSI ini Pak Dede. Nah, kapan sih Pak pertama kali KSOSCSI melakukan pemeriksaan di PLB dan komoditi apa saja yang diperiksa saat itu? Dengan diterbitkannya Permendag nomor 64 pada tahun 2016, maka pelaku usaha dapat mengajukan PPTI di PLB. Ini pertama kali pada tahun 2016 untuk komoditi tekstil yang diajukan dari PT Cipta Gria Mutiara Busana pada tanggal 27 September 2016. Kemudian kita melakukan inspeksi di PLB di tanggal 30 September 2016 yang berlokasi di PLB milik PT Agility Internasional. Dan pada hari yang sama kita menerbitkan juga LS ya Pak. Oh, baik Pak, berarti tekstil ya komoditi pertama yang diinspeksi di PLB. Nah,
Sebetulnya komoditas-komoditas apa saja sih Pak yang dapat diinspeksi dan tidak dapat diinspeksi di PLB? Saat ini terhitung ada 25 komoditas yang dapat dilakukan PPTI di PLB, seperti tekstil, besi baja, plastik hilir, mainan, alas kaki, makanan dan minuman, dan seterusnya. Adapun komoditas-komoditas yang dilarang atau tidak dapat dilakukan PPTI di PLB karena komoditas tersebut kategori K3L yang mengandung unsur keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, seperti barang berbahaya atau B2, limbah non B3, prekursor non farmasi, nitroselulasa, bahan perusak ozon, dan lain sebagainya. Hal ini terinformasikan ke dalam Permendag klaster tiap komoditi masing-masing, sehingga pelaku usaha perlu diharapkan mengetahui terlebih dahulu ketentuan impor komoditinya sebelum barangnya di-shipment atau ditimbun di PLB. Wah, informasi ini penting ya Sobat SCSI. Apa yang disampaikan Pak Dede bahwa pelaku usaha harus lebih aware terkait regulasi impor tiap komoditinya sebelum barang tersebut masuk ke PLB. Selanjutnya nih Pak Dede, terkait pelayanan VVTI yang telah dilakukan KSO SCSI di PLB, dari awal penugasannya hingga hari ini, menurut Bapak apa dan bagaimana peran KSO SCSI dalam layanan VVTI yang dijalankan KSO SCSI pada ekosistem pusat logistik berikat? Ini penting untuk disampaikan. Peran pelayanan PPTI di PLB adalah KSO memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan impor dengan dokumen pendukung dan fisik barang. KSO juga memastikan terpenuhinya dokumen standar teknis atau mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KSO juga memastikan mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan atas keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Dari sisi pelaku usaha, layanan PPTI di PLB ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi para pelaku usaha sehingga mereka tidak harus melakukan verifikasi di negara asal. Waktu penyimpanan yang cukup lama yaitu 3 tahun, hal ini dapat memangkas waktu proses rantai pasok yang signifikan. Luar biasa Pak Dede. Peran dan tugas KSO SCSI untuk layanan VVTI di PLB ini sangat penting sekali ya Pak. Nah, bagi pelaku usaha yang ingin mengimpor barang tertentu melalui PLB, seperti apa sih Pak mekanisme dan cara pengajuan untuk mendapatkan layanan VVTI KSO SCSI di PLB ini? Baik, secara umum apabila pelaku usaha belum memiliki akun KSO, maka pelaku usaha dapat mendaftar di web appppti.com untuk mendapatkan username dan password dengan mengupload dokumen berupa NPWP, NIB, dan KTP. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengakses web PPTI online dengan username dan password tersebut. Untuk melakukan pengisian dokumen order atau submit verification request atau disingkat VR, importir wajib mengisi detail deskripsi barang yang akan diverifikasi dan upload invoice, packing list, dan dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. Khusus untuk pengajuan PPT di PLB, maka pelaku usaha diharuskan untuk mengupload dokumen BC 1.6 sebagai bukti bahwa barang sudah masuk ke kawasan PLB. Selanjutnya, KSO SCISI menyampaikan pemberitahuan atas penerbitan verifikasi order atau disingkat VO yang dikirim ke pelanggan melalui email untuk segera dilakukan penjadwalan verifikasi fisik di PLB. Pelaksanaan verifikasi fisik barang dilakukan secara sampling. Setelah itu, hasil verifikasi fisik barang di lapangan dituangkan ke dalam HPL atau hasil pemeriksa lapangan. Setelah itu, surveyor mengirimkan HPL tersebut ke kantor pusat KSO SCISI di Jakarta untuk dilakukan verifikasi final. Terakhir, penerbitan LS berupa elektronik LS dapat diunduh melalui https appppti.com. Baik, artinya mudah sekali ya Pak Dede pengajuan pelayanan VVTI di KSO SCSI karena semuanya sudah by system dan terintegrasi dengan baik. Benar sekali. Bahkan KSO SCISI memanjakan para customernya
dengan meluncurkan layanan berbasis genggaman, yaitu aplikasi My KSO SCISI yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, agar pelaku usaha dapat melakukan tracking proses penerbitan ALS-nya sudah sejauh mana. Gitu Bang Jay. Terakhir nih Pak Dede, apa saja sih Pak tips dan saran dari Bapak agar pelaksanaan VVTI di PLB berjalan aman, lancar, dan tidak ada kendala yang signifikan? Nah, bagi para pelaku usaha yang akan mengajukan layanan PPT di PLB, ada 3 tips dari saya. Pertama, integritas dokumen. Pastikan kesesuaian antara packing list, invoice, dan persetujuan impor apabila dipersyaratkan. Jika ada ketidaksesuaian jumlah, jenis, dan spesifikasi barang antara dokumen barang di lapangan dapat menyebabkan proses terhambat. Kedua, update regulasi. Para pelaku usaha diharapkan juga selalu mengupdate aturan atau regulasi terbaru baik dari Kementerian Perdagangan maupun Bea Cukai terkait tata niaga impor karena regulasi bersifat dinamis. Dan yang ketiga, komunikasi awal. Sebagai langkah preventif terjadi dispute di akhir nanti, para pelaku usaha juga bisa berkonsultasi lebih awal dengan pihak KSO SCYSI dan pengelola PLB sebelum barang dikapalkan untuk ditimbun di PLB. Ketiga tips ini menurut saya cukup efektif layanan PPTI di PLB berjalan lancar, aman, dan tanpa kendala yang berarti. Wah, tips yang sangat praktis dan sangat bermanfaat sekali dari Pak Dede ya Sobat SCSI. Tidak terasa kita berada di penghujung segmen. Terima kasih banyak Pak Dede atas waktu dan edukasi yang sangat bermanfaat ini. Sama-sama Bang Jay. Semoga sukses selalu juga untuk para pelaku usaha yang sudah menjadi customer loyal KSO SCISI. Mari kita manfaatkan fasilitas negara seperti pusat logistik berikat dengan bijak. Baik Sobat SCSI, itulah pembahasan kita mengenai peran KSO SCSI dalam menyokong efisiensi layanan VVTI di pusat logistik berikat. Kesimpulannya, pemanfaatan PLB dan kepatuhan terhadap regulasi VVTI adalah kunci daya saing industri kita di kancah global. Terima kasih Pak Dede atas waktu dan penjelasannya hari ini. Terima kasih kembali. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pelanggan KSO dan Sobat SCISI dimanapun berada. Sukses untuk kita semua. Dan untuk Sobat SCSI, jangan ragu untuk menghubungi kanal resmi KSO SCSI apabila membutuhkan informasi atau konsultasi terkait layanan VVTI. Sampai jumpa di episode CCC Talk berikutnya. KSO SCSI, Verifying a Global Connection.